dari kelompok 1 akan memaparkan video kami. Perkenalkan, nama saya Aryan Dipa Mardika, NPM 2301003. Perkenalkan, nama saya Lulu Destia, NPM 2301004. Perkenalkan, nama saya Azahra Qurataini Aulia, NPM 2301001. Perkenalkan, nama saya Rapa Susanti, NPM 2301002. Ini dia video berikut ini. Tahara. 1. Pengertian tahara. Tahara atau bersuci menurut arti bahasa bermakna bersih. Sedangkan menurut syara, tahara adalah membersihkan diri dari hadas dan najis agar dapat mengerjakan sholat, seperti berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis yang melekat di badan, pakaian, dan tempat. Dengan kata lain, tahara sebagai sebuah proses dan ritual dalam rangka mengangkat hadas atau membersihkan najis membutuhkan semacam media. Para ulama sepakat bahwa media yang dominan digunakan untuk bertahara adalah air, di samping adanya media lain yang bahkan menjadi salah satu syarat sempurnanya tahara, seperti tanah. Macam-macam tahara. Berdasarkan pengertian di atas, bersuci dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas merupakan kategori bersuci khusus untuk badan. Bersuci dari hadas ada tiga, yaitu bersuci dari hadas besar, bersuci dari hadas kecil, dan pengganti dari keduanya jika ada uzur, yaitu tayamum. Yang kedua, bersuci dari najis atau kotoran. Bersuci dari najis dapat dihilangkan dengan membasuh dan mengusap, serta alat-alat untuk bersuci. Alat yang dapat digunakan untuk bersuci ada 4, yaitu air, debu yang suci, alat sama, dan perubahan arak menjadi cuka. Pembagian air. Air adalah media yang paling dominan dipakai dalam ritual bertahara atau bersuci. Hanya saja tentu tidak semua jenis air atau benda cair dapat digunakan untuk bertahara. Atas dasar inilah, para ulama kemudian mengklarifikasikan jenis air dalam bertahara, sekaligus hukum menggunakannya dalam beberapa jenis dan hukum. Maksud dari hukum air adalah status hukum air sebagai pengangkat hadas atau pensuci benda yang terkena najis. Dari segi hukumnya, air dibagi menjadi 5. 1. Air hujan. Para ulama sepakat bahwa air hujan yang turun dari langit hukumnya adalah suci dan juga mensucikan, sekalipun seadanya jika air hujan itu telah tercemar dan mengandung asam yang tinggi karena polusi. 2. Air laut. Para ulama sepakat bahwa air laut juga berstatus hukum suci dan mensucikan, meskipun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, embun, ataupun salju. 3. Air sumber. Mata air atau air sumber adalah air yang suci dan mensucikan, sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk wudhu, mandi, atau mensucikan diri, pakaian, barang dari najis. Dalil telah sucinya air sumur atau mata air adalah hadis tentang sumur Bido'ah yang terletak di kota Madinah. 4. Air sungai. Air sungai itu pada dasarnya suci karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi, wudhu, atau membersihkan najis termasuk beristinja dengan air sungai. 5. Air salju. Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara tertentu yang membuatnya menjadi butir atau kristal salju. Jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Najis memiliki banyak jenis dan macamnya. Setiap jenis najis ini juga punya cara mensucikannya yang berbeda. Najis adalah suatu kotoran. Jika kotoran tersebut menempel pada pakaian atau tempat, maka pakaian atau tempat tersebut tidak dapat digunakan untuk beribadah. Misalnya sholat. Kotoran tersebut harus disucikan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan tingkatan najis tersebut. Macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhofafa, yaitu najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Jika sang bayi sudah pernah mengkonsumsi makanan selain air
susu ibu semisalnya susu kaleng buatan pabrik atau yang lainnya, maka air kencingnya sudah tidak lagi dikatakan sebagai najis. Mukhafafah melainkan najis sedang. Lalu bagaimana dengan air kencing bayi perempuan yang belum makan apa-apa selain air susu ibu? Hukumnya bukan termasuk najis ringan tetapi najis sedang. Cara mensucikannya najis mu'affafah. Jika sesuatu itu terkena najis mu'affafah, maka cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air suci atau air mutlak pada suatu yang terkena najis. Air mutlak adalah air murni termasuk di dalamnya air sumur, air hujan, air sungai dan embun. 2. Najis mutawasito, yaitu najis biasa atau sedang. Contohnya nanah darah. Kotoran yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang, minuman keras, darah haid dan nipas, wadi dan mazi, juga bangkai, termasuk tulang dan bulunya. Bangkai manusia, belalang dan ikan tidak dianggap najis. Najis mutawasito dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis ania, yaitu najis yang tampak zatnya atau sifatnya seperti warna, bau dan rasanya. Cara mensucikannya dari hadis mutawasitonia. Jika sesuatu itu terkena najis mutawasitonia, maka cara mensucikannya yaitu dengan mencucinya hingga warna, bau dan rasanya hilang, kemudian dibasuh dengan air yang suci. Yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak zatnya atau sifatnya, seperti air kencing atau arak yang sudah kering. Kemudian cara mensucikannya najis mutawasito hukmiyah, yaitu jika sesuatu itu terkena najis mutawasito hukmiyah, maka cara mensucikannya yaitu dengan membasuh atau mengalirkan air suci pada sesuatu yang terkena najis. 3. Najis mugolado, yaitu najis berat. Contohnya babi dan air liur anjing. Hal ini berdasarkan Al-Quran surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, atau bangkai darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembeli secara fisik, yaitu dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun tentang najis anjir didasarkan pada hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, jika seekor anjing menjilat bejana salah satu daripada kamu sekalian, maka hendaknya kamu menuangkan bejana itu, mengosongkan isinya, kemudian membasuhnya 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Cara mencuci dari najis mughalladho. Jika sesuatu ikut terkena najis mughalladho, maka cara mencucikannya yaitu dengan mencucinya sampai 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah-tanah. Sekian pemaparan video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.